This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of surprise and treachery, Japanese forces quickly overran the territories of ourselves and our allies in the Far East. And at one time, it appeared as though they might even invade the mainland of Australia and advance far into India. But the tide turned, first slowly, then with an ever-increasing speed and violence, as the mighty forces of the United States and of the British Commonwealth and Empire, and their allies, and finally of Russia, were brought to bear. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya penjajah keparat itu pergi juga. Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku harus menyebarkan berita ini. Hei kalian, apakah kalian telah menerima berita tentang kekalahan Jepang? Jepang? Tidak. Lagi pula kan mereka memblokade semua informasi dari luar. Kalah? Bagaimana bisa Jepang kalah? Kalian belum mengetahui beritanya. Belum, Bu. Sebenarnya Sekutu telah menjatuhkan bom kedua kota, Hiroshima dan Nagasaki. Bom kedua kota itu rata dalam satu malam. Bom kedua kota itu merupakan pusat perekonomian Jepang. kalau begitu, Bung, ini saat yang tepat dan kesempatan emas bagi kita semua. Saya setuju. Lebih baik diskusikan ini oleh golongan tua untuk membahas kemerdekaan ini, Bu. Saya setuju. Dan bagaimana jika kita ajak untuk kanan? Ayo, Bu. Ayo! Golongan muda segera mendatangi rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Di tempat itu, mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Gimana nih, Bung? Kita akan terus gimana untuk kemerdekaan? Tidak perlu apa kalian? Hei, Bung Karno! Maksud kedatangan kami di sini untuk meminta kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Benar sekali. Ini batang leher. Enggak. Seret aku bawa ke sana dan potong malam ini juga. Dulu besok. Salah. Jangan begitulah, Bung. Ini saat yang tepat. Belanda sudah tidak ada di sini dan Jepang pun sudah kalah, Bung. Hei Bung, kalian tahu kan? Kalian anak muda, harusnya wawasannya lebih daripada kita. Jepang dan Belanda bukanlah lawan yang mudah, Bung. Dengarkan baik-baik, pakai telinga kalian baik-baik. Belanda masih bisa datang ke sini, Bung. Dan Jepang masih ada di sini. Kalau kau yakin dengan pendapatmu, Bung, kenapa tidak kau saja yang memproklamasikan kemerdekaan itu? Lalu kita hanya menunggu sampai penjajah itu menepati janji manis mereka. Kita bisa, Bung. Kita bisa merdeka secara mandiri, bercampur tangan dengan mereka semua. Nak, gimana pola pikir kau? Sabar, Bung. Apa kau tidak memikirkan bagaimana dampak dan perbuatanmu itu? Kau tidak memikirkan bagaimana wanita dan anak-anak yang akan jadi korban? Hei! Rakyat Kau kita salah kekerasan, Bung, di Sudah sini. terlalu lama menderita karena penjajahan. Kita harus segera mungkin memproklamirkan kemerdekaan ini. ini demi masa depan Indonesia, Bung. Baik, baik. Saya paham. Saya paham keinginan kalian. Berikan kami waktu untuk berdiskusi sebentar. Saya dipahami. Oke, Bung. Baik. Terima kasih semuanya. Demi Indonesia, Bung. Saya paham itu. Gimana nih, Bung? Kita nggak bisa diem aja. Mereka terus-terusan besar kita. Kita harus punya fondasi supaya kita nggak goyah, Bung. Ayolah, kita jangan mau terpengaruh oleh mereka. Rencana kita tuh sudah sangat matang.
Benar apa yang dibilang Alex Karno. Fokus kita sekarang hanya menghalau sekutu yang ingin menjajah kita lagi. Soal kemerdekaan kita bicarakan nanti saat sidang PPKI 18 Agustus. Bu, lalu bagaimana dengan golongan muda? Kita abaikan saja pendapat mereka. Iya toh, mereka masih muda. Sebagai orang tua sudah sewajarnya kita memberikan yang terbaik untuk mereka. Benar. Oke, kita putuskan sidang PPKI tanggal 18 Agustus nanti. Baik, kita sudah sepakat. Hei, golongan tua, golongan muda, mari kalian. Jadi, bagaimana Bung? Sabar Bung, kita nggak boleh main hakim sendiri. Kita sudah memutuskan bahwasannya hasil kemerdekaan akan diputuskan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus nanti. Paham? Tidak ada waktu lagi, Bung. Lain kali menggunakan adab datangnya. Ada. Terima kasih. Para golongan muda pulang dengan tangan dan hati yang terasa hampa. Mereka akhirnya membuat rencana yang agak bijak. Menangkap dan menyekat Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus jam 3 dini hari, para pemuda mendatangi rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 untuk melaksanakan penculikan yang sudah mereka rencanakan. Permisi, selamat malam. Bung Karno. Bung Karno. Bung, berapa, Bung? Sebentar. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mohon maaf sebelumnya mengganggu malam-malam. Kedatangan kami di sini ingin membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok. Baiklah, bentar, saya bersiap-siap terlebih dahulu. Baik. Bapak, sebenarnya ada apa ini Pak? Kenapa ke Rengas Dengklok? Intinya ada yang harus diselesaikan dengan mereka. Bapak yakin? Tenang, kita baik saja. Pak, tolong. Ibu khawatir. Kali ini, bawa ibu bersama Bapak. Baiklah, nanti samping bapak ya. Oke. Saya ikut. Mari Bu. Sementara itu, Subarjo yang mengetahui hal itu berusaha mencari keberadaan Soekarno. Ia pun bertemu dengan Wikana, salah satu pemuda yang terlibat. Hei saudaraku, kau tahu di mana Soekarno dan Hatta? Tidak tahu. Terus kepala juga ya kawan. Begini saja. Saya akan menjamin keselamatan mereka berdua dan menjamin keselamatan dan menjamin kemerdekaan untuk kalian di esok hari. Kau serius? Ya, saya serius. Tidak ada permainan kan di antara kalian. Saya bersumpah, kau bisa percaya padaku. Rengas Dengklok. Mereka ada di Rengas Dengklok. Baiklah. Terima kasih sudah percaya padaku. Sama-sama. Tapi ada satu hal lagi. Apa? Orang tua ini ingin meminta satu hal lagi. Bisakah kau mengantarkanku ke sana? Bisa. Mari kita. Tibanya di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dihadapkan pada tekanan dari para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Perlu apa kalian bawa kami ke sini? Sebelumnya, saya benar-benar minta maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini juga demi keselamatan Anda. Kami semua kesini untuk membahas masalah proklamasi, Bu. Apa maksud kalian bawa kami ke sini? Sudah katakan kan sama kalian semua.
bahwasannya hasil kemerdekaan akan dibahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus nanti. Tempat macam apa ini? Dengarkan kami dulu, Bung. Kami tahu hal itu. Tapi, mengapa harus menunggu sidang PPKI? Kita bisa merdeka secara mandiri, Bung. Tahu apa kamu tentang PPKI itu? Lagi pula, PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami semua tidak mau Jepang ikut terlibat dalam hal ini. Hei nak, kita masih terlalu dini untuk melaksanakan pernikahan. Lagi pula, kita masih butuh Jepang kok untuk membantu. Untuk apa, Bung? Untuk apa? Anda masih gelap dengan Jepang. Bisa. Masih bisa memenuhi janji manisnya itu. Bisa, Bung. Kita bisa mengantukkan harapan terus-terusan para penjajah itu, Bung. Mau menunggu Jepang dan rakyat terus dibiarkan menderita, Bung. Enggak kan? Bung, tenanglah. Tenang, saudara-saudara. Kita bicarakan dengan kepala dingin. Bung, tolong buka ikatan mereka. Saya tahu kalau situasi ini tidak ada dalam rencana kalian. Tapi saya setuju dengan pendapat mereka. Kenapa? Karena kesempatan ini tidak datang 2 kali, Bung. Saya masih tetap ragu dengan keputusan kalian. Kalian jangan gegabah. Tapi kami yakin semangat dan iman kita pasti akan memberikan jalan menuju kemerdekaan sana. Para pemuda itu sedang membuat rencana untuk mengusik para penjajah yang akan datang pada kita. Kalian yakin dalam keputusan ini? Saya sangat yakin. Saya jaminannya. Baiklah. Dengan Saya- cara kayak gini, kayak nggak punya adab kalian anak muda. Baiklah. Ini demi Indonesia, Bung. Saya paham. Tenang. Saya setuju kita merdeka tanpa bantuan penjajah Jepang. Tapi saya mau keputusan ini tidak diambil dengan main-main dan dengan cepat-cepat. Itu sudah Paham? pasti. Paham, Bung. Baiklah. Hei. Alhamdulillah kalian tidak kenapa-napa. Alhamdulillah. Jadi, apa hasil musyawarahnya? Kami di sini menyetujui untuk merdeka tanpa bantuan penjajah Jepang. Alhamdulillah. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok para pemuda sudah pada bersiap di Jakarta? Besok aja. Baiklah. Kita akan melaksanakan kemerdekaan pada esok pagi. Baik, Bung. Baik, Bung. Sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bung. Malam itu juga, Soekarno dan Ahmad Subarjo berdiskusi mencari tempat aman untuk menyusun naskah proklamasi. Bung, soal naskah proklamasi, gimana kita akan merumuskannya? Bentar, Bung. Sekarang ini sudah malam. Kalau kita ke rumah salah satu dari kita, pasukan Jepang pasti akan curiga, Bung. Ya, benar. Saya punya usul. Bagaimana kalau kita pakai rumah Laksamana Maeda? Sebentar. Rumahnya itu yang di Imam Bonjol nomor 1 kan? Ya, benar, Bung. Ya sudah, ayo kita ke sana. Mari. Silakan. Ya, sebentar. Halo, Laksamana. Ada berapa kalian malam-malam di sini? Maaf mengganggu waktunya. Kami meminta izin. Kami izin untuk menggunakan rumah Anda sebagai tempat perencanaan kemerdekaan. Sungguh, saya senang mendengarnya. Oke, saya masuk. Terima kasih, Laksamana. Terima kasih. Kalian bisa menggunakan di lantai 1, saya akan beristirahat di lantai 2. Dengan senang hati Laksamana. Silakan. Terima kasih. Saya duluan, oke?
Pak, saya rasa untuk naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Kenapa, Nak? Karena PPKI itu bentukan Jepang, Pak. Lebih baik Jepang tidak ikut terlibat dalam hal ini. Masuk akal. Apa kalian punya pendapat lain? Bagaimana kalau yang mendatangi naskah adalah hadirin yang akan datang? Seperti Amerika. Nggak bisa seperti itu. Kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, Bu. Sebagai negara yang adidaya dan negara yang kuat. Jadi menurut saya kita nggak bisa menggunakan negara lain sebagai tanda tangan. Bung Karno, apa kau punya usul lain? Tanda tangan. Bagaimana jika kita tanda tangani atas nama bangsa Indonesia itu sendiri? Sepakat saya, Bung. Saya juga punya usul. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ialah Bung Karno dan Bung Hatta? Tentunya atas nama Indonesia. Saya juga setuju. Bagus. Bagaimana hadirin sepakat? Sepakat. Baiklah. Sekarang saya Bung Hatta akan mengetik naskah proklamasi. Kalian boleh beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Sayuti, saya mau kamu mengetikkan naskah dan simpan dengan jiwa dan raga. Baik, Bu. Saya mengerti. Saya akan kerjakan dengan sepenuh hati. Terima kasih, Ibu. Setelah beberapa jam proses dan golongan muda Harus memiliki makna yang mendalam. untuk teks proklamasi. Agak geseran. Oke. Seperti itu. Ayo kita sampai mereka. Oke, akhirnya kami berempat telah menyelesaikan naskah proklamasi. Sekarang kita sudah tenang. Silakan kalian beristirahat di rumah masing-masing dan bersiap untuk pernikahan besok. Mengerti? Iya, Bung. Kalian boleh langsung pulang ke rumah masing-masing. Siap. Baik, Bu. Selamat beristirahat semuanya. Kami permisi. Semangat terus. Baik, Bung. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, alhamdulillah. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah, semuanya sudah terurus dengan baik. Jadi besok kan kemerdekaannya? Nah, besok kita melaksanakan kemerdekaan. Untuk upacaranya besok seperti apa, Pak? Besok kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Indonesia Raya ya. Bagaimana dengan benderanya, Pak? Besok bendera apa yang akan dikibarkan? Astagfirullah.
sempat lupa. Ibu, Bapak mau menjadikan bendera kemerdekaan pada esok hari. Iya Raya, sebentar. Tapi untuk kain, ibu hanya punya kain merah dan kain putih, Pak. Bagaimana? Bendera. Tidak apa, Bu. Karena bendera yang sederhana itu bukan masalah. Penting, kita sudah selalu berjuang. Sangsaka merah putih. Bagaimana jika namanya itu, Pak? Bendera merah putih menjadi sangsaka merah putih. Brilliant. Ini ngomong sangat hebat. Bapak bisa saja. Sudah, Pak. Bapak selamat istirahat. Hari ini lelah kan? Dan sekarang Bapak akan istirahat. Bapak memaafin proklamasi besok. Ibu boleh pakai benderanya dan bawa beristirahat. Iya, Bapak. Terima kasih. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita, sejarah Indonesia. Beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Ada kalanya kita naik dan ada kalanya kita turun. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita kita, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan sampai pada hari di mana tunggu-tunggu. Tapi masih ada satu yang siapa yang akan mengibarkan sangsaka merah putih? Iya, pengibarnya. Bung Hatta, apakah Bung Hatta ada saran? Kalian pasti kenal dengan yang namanya Trimurti kan? Trimurti. Ingat gak? Iya. Dia punya salah satu anak buah yang sangat kompeten. Coba kita coba Trimurti aja kali ya? Saya setuju. Bung, saya setuju. Panggil. Trimurti, mari. Ada apa, Bung? Kami akan memberi kamu kehormatan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Coba. Saya merasa terhormat. Terima kasih. Saya akan meminta bantuan anak didik saya terlebih dahulu. Baik, terima
Terima kasih Trimurti. Hei kalian berdua, sini. Ada apa, Komandan? Saya berikan kehormatan untuk mengibarkan bendera pusaka ini. Terima kasih, Komandan. Kami tidak akan mengerjakan Anda. Bendera siap. Pimpinan, saya ambil alih pada Sang Saka Merah Putih. Hormat dan Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Hei, kenapa kau menangis, Bung? Kau harusnya senang. Dia sedang terharu, Bung. Hal sifat saya kau tidak paham. Terima kasih Mas Herman. Bung Karno, Indonesia berhutang budi kepada Tidak begitu. Selamat ya. Terima kasih Ikan. Terima kasih Bung. Terima kasih Ibu. Terima kasih Laksamana. Terima kasih Bung Hatta. Akhirnya kita telah sampai pada hari yang berbahagia ini. Benar. Tapi tidak perlu ada disabui. Ini baru awalnya saja. Karena perjalanan perjuangan kemerdekaan baru dimulai dari sekarang. Benar. Ini semua masih hanya pengawalan saja. Tapi saya harap rakyat kita benar-benar merdeka dari segala penjajahan. Demikianlah kisah perjuangan kemerdekaan para pahlawan bangsa yang ditutup dengan upacara kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Drama ini akan menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Justru, ini merupakan awal dari perjuangan untuk lepas dari penjajah dan mencapai kemerdekaan. Merdeka! Merdeka!
Saat ini kan kameramen kita guys, ya dia lagi video. Pakai drive kan? Ah, udah mau nangis nih. Iya, Bu. Yeay. Kami dari kelompok 11-7 pada pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bu, tahan Bu. Mana juga, mana juga. Ayo, lanjut lihat. Iya. Dah. Persib menang, Bos. Persib. Udah.